Shalom teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar hal yang baru, yaitu tentang sejarah. Tema hari ini adalah kisah penemuan televisi. Teman-teman, banyak hal yang bisa dilakukan orang ketika liburan tiba. Sebagian mungkin memilih untuk jalan-jalan, sebagian lagi bisa jadi hanya diam di rumah, bersantai bersama keluarga sambil menonton televisi. Televisi merupakan sebuah media elektronik yang biasanya dikenal sebagai media hiburan. Fungsinya untuk menerima gambar siaran yang bergerak, baik yang diterima hitam putih ataupun berwarna. Nah, dari waktu ke waktu, televisi merupakan perangkat elektronik yang memang sudah menjadi salah satu media hiburan yang menyenangkan. Banyaknya program yang ditayangkan, dari mulai film hingga berita. Nah teman-teman, kebayang gak sih kalau televisi tidak pernah ditemukan? Sepertinya kita harus berterima kasih pada penemu televisi. Ada yang tahu gak siapa itu penemu televisi? Yuk, mari kita bahas sama-sama. John Logie Baird. John Logie Baird adalah seorang penemu televisi. Ia lahir pada tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Ia merupakan seorang insinyur asal Skotlandia. Dia juga merupakan anak bungsu dari keempat saudaranya. Sebagai anak laki-laki masa kecilnya, terbilang kerap bereksperimen dengan alat elektronik. Sebuah televisi yang memiliki mekanisme berputar terpasang yang bisa menghasilkan video untuk menemani suara. Baird pernah mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa teknik di Universitas Glasgow dari 1914 hingga 1915. Hingga akhirnya diberhentikan dari masa studinya. Ia pun mencoba mendaftar secara sukarela di National Service pada tahun 1915. Tetapi dia ditolak lantaran alasan kesehatan. Hingga akhirnya, Baird membuat televisi mekanik yang cara kerjanya adalah memindai gambar dan menghasilkan sinyal video melalui cakram berputar dan berlubang, atau cermin yang berputar. Pelopor asal Skotlandia itu membantu mengubah dunia dengan menjelaskan bagaimana sistem televisi bekerja dan manfaatnya televisi di masa depan. Ketika itu, orang mulai bereaksi terhadap penciptaan John Logie Baird. Itu adalah demonstrasi publik pertama dari televisi hidup yang menciptakan gambar dengan menggunakan pemindaian elektronik. Hingga pada tahun 1924, ia berhasil mengirimkan gambar berkedip di jarak 10 kaki, dan tahun berikutnya memiliki terobosan ketika berhasil menangkap gambar TV dengan cahaya dan bayangan. Dia terus mendominasi inovasi TV selama 3 dekade. Ia terus mengembangkan televisi mekanik. Pada tahun 1927, dia mulai mengirim konten di seluruh telepon panjang 438 mil antara London dan Glasgow. Pada tahun 1928, Baird kembali ke University of Glasgow dengan memberikan kuliah umum mengenai televisi kepada mahasiswa teknik. Selama kuliah umum, dia menjelaskan bagaimana proses televisi bekerja, mengatasi kesulitan, hingga memanfaatkan sistem nirkabel televisi dan menyatakan keyakinan bahwa televisi akan segera memiliki kepentingan komersial. Baird mengembangkan televisi warna dan dibawa keluar pertama di dunia. Yang kemudian, televisi diproduksi secara massal pada tahun 1929. Sejak saat itu, sampai pada tahun 1937, stasiun televisi radio di Britania Raya, yakni BBC, menggunakan perusahaan Baird untuk siaran televisi tersebut. Hingga akhirnya Baird meninggal pada tanggal 14 Juni tahun 1946 di Bexhill-on-Sea.
pada usia 58 tahun. Wah, luar biasa ya. Kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Seorang tokoh penemu televisi yang kita sering gunakan sebagai media untuk menonton berita, informasi, sarana hiburan, film, dan sebagainya. Namun teman-teman, kita juga harus tahu ada kerja keras, usaha jatuh bangun di balik proses penemuan televisi tersebut, di mana ia juga yang terus berupaya dan berinovasi mengembangkan televisi dari mulai hitam putih hingga berwarna, bahkan lebih canggih dan modern. Di dalam Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, Tuhan menyukai hambanya yang bijak dan memiliki pengertian. Hal ini menyukakan hati Tuhan. Teman-teman, kita juga sebagai generasi anak muda, kita juga bisa belajar menjadi orang yang bijak dan memiliki pengertian. Oleh karena itu, kita harus mendengar, menambah ilmu, dan memperoleh bahan pertimbangan. Kita dapat menambah ilmu dengan terus menggunakan teknologi yang berkembang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa teknologi atau alat elektronik lainnya bisa membantu kita untuk memperluas pengetahuan kita, membuat kita semakin bijak. Tuhan akan senang dengan apa yang kita lakukan. Demikian teman-teman pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.